Sampai saat ini saya nggak bisa memaafkan keluarga suami saya. Apakah itu salah-salah? Maafkan, jaga jarak, doakan yang terbaik. Itu yang harus dilakukan, Mbak Unana. Ingat ya sahabatku. Ketika kita menjadi orang yang tidak memaaf, kita ingat Allah. Karena pengorbanan dan perjuangan yang tidak dianggap. Jangan pernah menginginkan balasan dari manusia. Jangan pernah meminta balasan dari manusia. Sahabatku, ini pesan bagi teman-teman ya. Ini pesan bagi teman-teman yang saat ini teman-teman itu merasa itu sakit hati dan tidak memaafkan. Coba kita ingat Allah deh. Ya Mbak, yang sabar ya, dengar ini. Ingat Allah. Allah itu, kalau Allah nggak memaafkan hambanya, repot kita. Kita itu sudah banyak salah. Kita itu kepada Allah itu sudah banyak mengecewakan. Kenapa? Allah itu sudah berbuat baik kepada kita. Udah ngasih badan sehat. Ya amin Allah. Sudah ngasih badan sehat. Sudah ngasih harta. Apakah digunakan dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sering meninggalkan Allah? Sering lalai kepada Allah. Kalau Allah itu manusia mungkin sudah gimana coba? Ngasih apa ke kita, kasih. Ya, kita minta dikasih. Waalaikumsalam Mbak Hesti. Benar nggak? Kita itu banyak meninggalkan sholat, banyak bermaksiat, banyak ngomongin orang. Kita masih dikasih makan? Masih. Itu Allah itu. Allah itu luar biasa. Terus kita itu memberikan sesuatu, bantuan kepada orang tua, memberikan bantuan kepada ibu, memberikan uang kepada ibu, memberikan bantuan kepada anak-anak, memberikan sedekah untuk anak-anak, memberikan bantuan untuk suami. Kemudian teman-teman disakiti. Orang yang kita bantu itu, dia ngomongin di belakang, dia menyakiti kita. Coba Allah, sudah dibantu kita, sudah dikasih kehidupan kita, dikasih badan kita, dikasih makan kita, harta dikasih sama Allah, tapi kita kadang nggak mengingat Allah. Bahkan apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita tidak bisa kita gunakan dengan sebenar-benarnya. Betul tidak? Apakah kita pingin dimaafkan sama Allah? Pingin. Benar nggak? Ya. Kalau kita memberikan uang, memberikan bantuan kepada saudara kita, dari siapa itu uang? Dari siapa? Dari Allah lagi. Dari Allah. Kemudian kita nggak ikhlas. Loh, itu uang siapa yang ngasih kepada teman-teman, bisa dikasihkan kepada orang tua? Andai saja Allah itu tidak ngasih rezeki kepada teman-teman, tidak memberikan uang, tidak memberikan rezeki kepada teman-teman, nggak bisa ngasih sama orang tua, nggak bisa ngasih kepada anak kalau nggak dikasih rezeki sama Allah. Benar kak? Yuk. Jangan minta penghargaan dari siapapun. Jadi makanya inilah, ikhlas itu penting dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, Mbak disakiti misalkan sama mertua, maaf. Keikhlasan, kesabaran itu akan menjadi pahala yang besar. Ketika kita ada dendam, tidak memaafkan, ya, itu adalah sampah-sampah yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Ingat, yang memiliki dendam, yang memiliki sakit hati, tenang gak hidupnya? Gak tenang. Tapi orang-orang yang memaafkan, Allahumma layyin liqalbi, ya Allah lembutkan hatiku, biar aku tidak marah kepada orang-orang yang menyakitiku. Tenang, saya memaafkan, saya lepaskan segala macam dendam, saya maafkan segala macam penyakit yang ada dalam diri saya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya? Amin ya Allah, makasih. Benar? Yuk, kalau Allah memaafkan dosa-dosa kita, kenapa kita tidak memaafkan orang-orang yang menyakiti kita? Makanya kalau saya bilang, kalau Allah manusia itu udah mau gimana coba? Kita itu banyak meninggalkan ibadah, sudah dikasih badan sehat, tapi kita banyak menerima apa kenikmatan Allah, tapi jarang mengasihkan dari apa yang Allah kasih. Kita bilang terima kasih. Saya terima sehat ini, saya terima rezeki ini ya Allah. Tapi ngasih untuk apa sehat ini? Untuk apa uang yang Allah berikan kepada kita? Untuk apa?
Kita kadang belum bisa menggunakan tubuh ini dengan benar untuk beribadah. Belum bisa menggunakan titipan-titipan Allah yang lain untuk beribadah. Dikasih uang, kemudian kita kasih sedekah, pas sedekah diomong-omong. Gak pantas rasanya sahabatku, ya. Memaafkan ya. Ketika teman-teman memaafkan, maka teman-teman itu sudah melepaskan energi negatif yang ada dalam diri kita. Ya Allah. Amin ya Allah, Mbak Nasi. Teman-teman terima kasih ya. Oke. Yuk yang baru masuk silakan follow akun saya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi siapa di sini yang tidak memaafkan? Coba ingat deh. Apakah kita pingin Allah memaafkan kita? Ya, sombongnya kita tidak mau memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Sedangkan kita itu sudah sama Allah udah banyak salah. Kita juga minta ampun kepada Allah. Gimana? Ya, oke ya teman-teman ya. Perhatikan, yuk. Kecewa. Kecewa adalah salah satu penyakit hati. Ya. Bagaimana agar kita bisa menerima kekecewaan itu, biar kita itu bisa lebih tenang, karena kecewa adalah salah satu ya sifat, salah satu perasaan, bukan sifat ya, bukan sifat. Kecewa itu salah satu perasaan yang membuat kehidupan kita tidak tenang. Kak Husaibah, makasih ya. Maka kita harus bisa mengasah rasa kecewa. Kecewa disakiti, ya. Kecewa karena disakiti sama pasangan mungkin. Kecewa saya itu disakiti mungkin sama saudara. Kecewa saya diomong-omong, rasanya saya kecewa. Saya kecewa banget saya. Saya sudah memberikan bantuan tapi ternyata timbal balik. Nah, saya sudah baik sama mertua saya tapi ternyata saya nggak dianggap. Nggak usah minta dianggap sama orang tua, sama mertua, sama siapapun. Ikhlaslah, ikhlas, ya. Tulus menjadi orang. Ketika kita tulus, kita tidak akan pernah memandang kepada, makasih ya Mbak. Ketika kita tulus memberikan sesuatu kepada orang lain, maka yang ada dalam diri kita adalah hanya Allah yang memberikan pahala untuk kita. Jadi kita tidak pernah memandang kita membantu seseorang itu karena dia siapa. Tapi teman-teman itu membantu seseorang, menyayangi seseorang dengan tulus, bukan memandang siapa dia, tapi karena ada Allah, untuk Allah saja. Ya. Yuk, bagaimana cara mengatasi rasa kecewa? Yang pertama yaitu akui dan terima perasaan itu. Ya Allah, saya kecewa. Jangan tolak. Jangan tolak. Kalau teman-teman kecewa, teman-teman jangan kayak gini. Teman-teman kecewa tapi teman-teman diam. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, padahal kecewa. Padahal kecewa. Orang-orang yang seperti itu, dia menahan. Disitulah terjadilah yang namanya tekanan-tekanan. Tertekan, ngebatin. Tuh, kecewa yang tidak disalurkan. Dia keadaan tidak baik-baik saja, tapi tidak mengakui keadaan itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita kecewa, saya terima. Saya benar-benar kecewa. Aku sedang kecewa. Dan itu manusiawi. Saya kecewa. Bisnis saya gagal. Saya kecewa. Tetapi bukan karena gagalnya, tapi yang penting pikirkan bangkitnya. Kecewa saat ini ya nggak apa-apa. Saya terima. Itu yang saya lakukan. Ketika saya dulu memiliki hutang, saya jatuh 3,8 miliar, saya jatuh terpuruk di sana, saya sudah nggak ada usaha, sudah habis, semuanya habis, hancur. Maka apa yang saya lakukan? Siapa sih yang nggak pingin usahanya usahanya lancar terus? Tapi ketika usahanya jatuh, pasti ada rasa kecewa, pasti. Tetapi dari rasa kecewa itulah teman-teman kita bisa lebih kuat, kita bisa banyak belajar, kita bisa tahu rasanya kondisi seperti itu banyak hikmah. Ketika saya tahu hutang saya sampai 3,8 miliar, apa yang saya lakukan?
Maka saya terima, ya Allah, saya sadari, saya banyak hutang saat ini, saya sadari, saya sedih, saya sadari, saya sendiri saat ini, akui perasaan sedih itu. Ya, apa yang pertama tadi ketika kita kecewa? Saya kecewa diomong sama teman-teman. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Saya kecewa, saya digibahin sama mereka. Jangan dilawan. Perasaan itu tuh jangan dilawan. Ikuti aja alurnya. Saya kecewa, ya Allah. Saya sedih, saya ingin menangis, ya Allah. Saya saat ini kondisi jatuh, ya saya akui. Jangan teman-teman itu, kamu kenapa? Ngomonglah. Kamu kecewa ya? Enggak, padahal kecewa. Akui saja. Iya, saya kecewa. Tapi setelah itu, teman-teman, tidak fokus kepada kekecewaan itu, tapi fokus kepada bagaimana teman-teman itu bisa keluar dari rasa kecewa itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Evaluasi dengan lembut, bukan menghukum diri, bukan. Misalkan contoh, kenapa sih aku kecewa, ada apa sih? Oh, aku kecewa itu karena mertua saya ngomel-ngomel saya. Oke, tenang dulu. Nggak usah cari pembenaran, nggak usah pingin menjelaskan, nggak usah pingin penghargaan, nggak usah. Ya, saya kecewa, saya jatuh. Saya tersungkur, saya banyak hutang. Saya kecewa karena saya gagal usaha saya. Saya kecewa kenapa doa-doa kayaknya saya nggak dikabulkan. Saya kecewa rasanya. Coba yuk, setelah teman-teman kecewa, sadari, rasakan ya saya kecewa. Keadaan saat ini saya jatuh. Kemudian teman-teman tanyakan kepada diri sendiri. Apa? Ya, Umi. Apa yang sebenarnya aku harapkan dari kondisi saat ini? Apa coba? Coba teman-teman yang memiliki rasa kekecewaan saat ini, saya kecewa banget. Saya dikecewain sama pasangan saya, misalkan kecewa sekali. Tanyakan kepada diri sendiri, kayak gini. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Yang saya harapkan? Yang diharapkan adalah kan pasangan mengerti. Betul nggak ya? Pasangan mengerti. Atau mungkin teman-teman kecewa karena dikecewakan sama teman-teman. Ya. Jangan menolak keadaan itu. Jangan. Terima. Ya, saya saat ini sedang digibahin sama orang. Saat ini saya itu sedang ditinggalkan sama orang. Maka tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang saya harapkan dari ini? Apa? Saya mengharapkan teman saya itu baik-baik sama saya. Mengharapkan ya. Kemudian teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan untuk bisa kembali normal? Biar teman-teman itu nggak kecewa. Kenapa aku kecewa? Ada apa aku kecewa? Oh, gara-gara omongan dia. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya perbaiki? Kalau saya diomong orang, saya saat ini kecewa, saya pingin teman-teman saya itu menghargai saya, misalkan. Ya, saya kecewa saat ini. Iya, tawakal. Ya, Umi. Kenapa aku kecewa? Oh, aku kecewa kalau diomong sama orang. Sekarang kalau sudah diakui, saya kecewa. Kenapa? Karena saya diomong sama mertua mungkin, atau saya diomong sama tetangga, atau saya diomong sama siapapun. Kecewa, kalau sudah diakui kecewanya, kemudian apa yang harus aku perbaiki? Tulis di dalam kertas kecewa itu, biar teman-teman bisa tahu. Makanya teman-teman jangan suka dipikir masalah itu bebarengan. Yuk, dipikir satu persatu. Tidak bisa masalah itu kita selesaikan, ya. Kita selesaikan bareng-bareng, tidak bisa. Seperti teman-teman itu aktivitas sehari-hari. Cuci piring, cuci baju, nggak mungkin bersama-sama di waktu yang sama. Nggak bisa. Coba mau ngapain dulu, oh mau nganter sekolah dulu, mau masak dulu, mau apa dulu. Sama dengan masalah. Banyak orang-orang stres. Kenapa?
karena dia berpikir bahwa semua masalah bisa diselesaikan. Saya menangis saja. Ya. Karena berpikir bahwa semua ingin diselesaikan menjadi satu dan cepat. Punya hutang banyak, tapi nggak ditulis. Pinginnya cepat menyelesaikan hutangnya, nggak bisa. Pinginnya cepat lunas hutang. Lah lunas hutangnya ada berapa? Hutangnya ada berapa? Ada 10? Ya harus diperhatikan, prioritaskan. Mana yang harus kita selesaikan? Nanti teman-teman jam 1 siang. Ya. Ayo jam 1 siang. Teman-teman ikuti ya bagaimana bisa menyicil hutang sedikit demi sedikit ya. Nggak boleh dipendam Kak Sally. Ya. Oke, jam 1 silakan follow akun saya. Follow akun saya, klik tombol plusnya. Kalau teman-teman sudah di follow akun saya, maka teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Setiap saya live, teman-teman akan ada undangan. Silakan follow akun saya. Suka menangis. Oke ya, paham ya? Siap. Semangat Mbak Esti. Perhatikan. Akui saya kecewa saat ini. Kemudian, kenapa saya kecewa? Tulis. Ada apa dengan perasaan aku kecewa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tulis. Saya kecewa karena saya diomong suami. Misalkan, saya kecewa karena saya begini. Saya kecewa karena keadaan ekonomi saya. Saya kecewa karena doa-doa saya belum dikabulkan. Misalkan. Kecewanya apa? Tulis. Tulis ya. Tulis saja. Setelah itu, perhatikan satu persatu masalahnya. Perasaan kita perhatikan satu persatu. Saya kecewa karena diomong sama mertua misalkan. Maka apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki? Saya tidak bisa merubah keadaan itu karena mungkin itu sudah menjadi karakternya. Atau mungkin ada teman-teman yang menghibahi teman-teman. Ya sudah, saya terima. Memang itu keadaannya. Gak bisa menolak, teman-teman harus ngomong ke dia masalah-masalah sebenarnya. Misalkan teman-teman itu digibahin sama orang, dijelek-jelekin. Teman-teman mau menjelaskan kepada mereka. Enggak kok, saya enggak begini, saya enggak begini, saya enggak begitu. Teman-teman difitnah saya begini, saya enggak begitu. Teman-teman nanti lelah, capek. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita yang harus kita benahi. Saya nggak mau memikirkan orang-orang itu. Saya lebih fokus kepada masa depan saya. Saya harus memperbaiki diri. Kalau saya diomong orang, saya harus lebih sabar lagi. Ya, paham ya? Saya yang harus bisa menjaga hati ini. Tulis dalam kertas, oh saya itu saat ini kecewa. Kecewa gara-gara bangkrut. Bangkrut itu sudah terjadi, terima kebangkrutan itu. Terima. Setelah sudah diterima, teman-teman, saya terima keadaan ini ya Allah. Kemudian solusinya apa untuk teman-teman itu bangkrut? Kan gini, saya kecewa ketika saya bangkrut banyak hutang, kan kecewa. Kecewa ya, bagi orang-orang yang tidak bisa menerima. Maka untuk menghilangkan kekecewaan itu, terima keadaan bangkrutnya. Terima. Saya terima saat ini banyak hutang, saya terima saat ini sedang bangkrut. Maka apa yang kita inginkan dari kekecewaan, apa yang kita inginkan dari kebangkrutan ini, dari masalah ini? Saya pingin bangkit lagi, kan gitu. Saya pingin bangkit lagi. Itu kan keinginan kita. Maka setelah kita udah tahu jawabannya, kita sudah tahu jawabannya, lakukan, rubah kehidupan kita. Udah tahu jawabannya apa? Saya pingin bangkit lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Tata kembali kehidupan kita. Ibadah kita diperbaiki. Ya, usaha kita diperbaiki. Gitu. Oke, kecewa apa lagi? Tadi, kecewa gara-gara diomong sama tetangga. Kecewa, sakit hati, kecewa. Oke. Kenapa kamu kecewa? Oh, diomong sama tetangga rumah mau dilelang. Keadaannya benar nggak? Benar kan? Yang pertama, terima keadaan memang rumah lagi dilelang. Nggak usah teman-teman itu, enggak kok, nggak dilelang kok, karena dilelang gara-gara ini, nggak usah. Terima, saya lagi diomong orang, saya lagi caci maki sama orang, terima. Apa?
Apa yang harus teman-teman lakukan? Apa keinginan teman-teman? Saya nggak mau diomong orang terus. Saya nggak mau direndahkan orang terus. Saya harus bisa bangkit. Tuh, perbaiki. Saya harus bisa bangkit. Apa yang harus saya lakukan agar itu tidak terjadi? Maka ketika saya dulu dihina-hina, dicaci maki, ketika saya memiliki hutang banyak, ratusan orang itu antri, nagih teman-teman. Setiap hari datang ke tempatku, ya, nangis, sedih, ditampar saya, nangis saya, sedih, tapi saya terima keadaan, memang kondisi seperti itu. Mau gimana? Setelah itu teman-teman bilang, saya kecewa. Ya Allah, saya kecewa. Apa keinginan kita? Keinginan saya adalah saya ingin lunas hutang itu, biar saya itu nggak dihina-hina. Setelah kita tahu jawabannya, maka kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Itulah ya. Oke, itu cara untuk mengatasi kekecewaan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, maafkanlah diri sendiri. Ini orang-orang yang kecewa nih. Maafkanlah diri sendiri. Ya, banyak orang-orang yang dia kecewa. Karena apa? Dia tidak sukses. Dia tidak berhasil. Dia itu merasa tidak berguna. Ya, maafkanlah dengan jujur. Saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha dengan kemampuan saya saat itu. Saya sudah berusaha. Kalau hasilnya seperti ini, ya sudah, saya terima. Tapi saya tidak akan pernah berhenti. Ya. Karena ada orang-orang yang kayak gini. Dah saya mah sudah berusaha seperti ini. Dah saya mungkin takdirnya mah diginiin. Saya mah takdirnya miskin. Maka dia itu merasa bahwa dirinya itu tidak mampu. Dia merasa dirinya tidak mampu, dirinya bodoh, dirinya banyak kekurangan, menyalahkan diri sendiri. Maka sekarang nggak boleh kayak gitu, ya. Sekarang nggak boleh kayak gitu. Ketika teman-teman memiliki rasa kecewa dalam hati teman-teman, yuk berdamai, maafkan diri sendiri, maafkan aku, hatiku maafkan aku ya. Aku ternyata nggak sabar, aku nggak sabar. Ternyata teman-teman itu lebih banyak berpikir negatif kepada diri sendiri. Sekarang minta maaf, berdamai dengan diri sendiri, maafkan. Ya, akui kalau kita itu banyak salah, banyak berontak, banyak protes. Oke, ya. Kemudian teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi rasa kecewa, fokus ganti kata-katanya dari seharusnya menjadi selanjutnya. Jadi kayak gini, seharusnya dari seharusnya ya menjadi selanjutnya. Misalkan teman-teman kecewa, seharusnya aku kalau bekerja di sini aku sukses. Seharusnya itu kayak gimana ya? Kayak dia protes. Seharusnya kalau dia jadi milikku, begini bla bla bla. Seharusnya aku tuh ada di sana. Seharusnya. Ya. Daripada terus berkata seharusnya aku bisa, seharusnya sih aku bisa. Seharusnya, tapi nanti akhirnya ada kata tapi. Sekarang seharusnya itu diganti dengan kata apa? Ubah. Selanjutnya aku yang ada di sana. Kalau ada orang sukses, seharusnya sih aku bisa sukses. Itu kayaknya kita nggak percaya diri bahwa nanti teman-teman itu bisa sukses kembali. Seharusnya kemarin aku bisa sukses.
Akhirnya teman-teman itu merasa gagal, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Maka teman-teman kata dengan selanjutnya aku yang sukses. Selanjutnya aku yang bangkit. Selanjutnya aku yang begini. Selanjutnya aku yang ada di sana. Selanjutnya aku yang gitu. Teman-teman gak dihargai. Seharusnya dia menghargai aku. Bukan seharusnya. Tapi selanjutnya dia menghargaiku. Giliran kita nanti gitu loh. Paham? Paham ya? Kata-kata bisa dimengerti. Seharusnya dia sih menyayangi aku. Seharusnya. Tapi ternyata, nah itu berarti kan kalau seharusnya itu kayak nanti tuh nggak bisa. Seharusnya dia itu jadi milikku. Apapun itu barang. Tapi nanti jadi nggak jadi milik. Nggak ada keyakinan. Tapi kalau orang yang selalu bilang kayak gini, selanjutnya barang itu jadi milikku. Selanjutnya kesuksesan itu jadi milikku. Jadi yang tadinya kecewa, merasa gagal, akhirnya semangat lagi. Paham nggak teman-teman dengan kata-kata ini? Paham nggak? Seharusnya sih aku bahagia. Tapi karena ini bla 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 bla. Ya. Paham ya? Jadi kata seharusnya diganti selanjutnya. Seharusnya dia paham tentang perasaanku. Seharusnya. Tapi akhirnya merasa bahwa orang itu nggak akan paham-paham tentang diri kita. Tapi kata diganti, selanjutnya dia akan memahamiku. Selanjutnya dia akan sayang kepadaku. Selanjutnya dia milikku. Selanjutnya kesuksesan untukku. Selanjutnya kebangkitan untukku. Selanjutnya. Mengerti ya? Oke? Harusnya mertua itu sayang sama aku. Tapi gimana? Karena ada ini. Enggak. Selanjutnya mertuaku sayang kepadaku. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu? Itu yang penting. Jadi kecewa itu bukan teman-teman itu akhirnya apa? Akhirnya merasa bahwa kekecewaan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang jatuh nggak selalunya jatuh. Mau umroh. Seharusnya saya kemarin dapat umroh. Tapi udah gimana gara-gara ini, oh nggak bisa. Selanjutnya saya yang akan umroh. Indah kan? Dari kata-kata aja itu bisa merubah mindset kita, merubah kehidupan kita. Dari kata-kata sahabatku. Tapi bun saya disalahkan terus, omongin dalam hati. Saya terima disalahkan saat ini, saya terima. Nih kayak gini caranya. Saya terima, walaupun kecewa, terima. Saya terima saat ini, dikecewakan, saya terima. Apa keinginan kita? Keinginan saya adalah, saya tidak disalahkan sama mereka. Tapi kan keadaannya sudah disalahkan sama mereka. Maka apa yang harus saya lakukan ketika saya disalahkan? Apa? Obati hati kita. Obati hati kita. Ya, itu yang tadi disalahkan katanya. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya teman-teman. Dekatkan diri kepada Allah. Kalau kecewa. Kecewa adalah salah satu perasaan yang tidak disukai. Karena apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan. Awas ya. Teman-teman itu kecewa karena tidak jadi ke Jakarta. Kecewa karena teman-teman itu tidak kepilih. Kecewa karena nggak dihargai. Perhatikan ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi apa yang kamu benci itu adalah yang terbaik. Sesuatu yang dikecewakan sama teman-teman adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita lihat, kita belajar, sahabatku. Kita belajar. Ada salah satu orang yang dia mau naik pesawat. Mau naik pesawat nih. Kemudian ketika datang sudah telat, padahal dia harus pergi. Dia harus pergi
nggak bisa enggak, pokoknya harus pergi. Kecewa dia, kesal dia, karena telat. Mungkin taksinya dimarahin atau Grabnya dimarahin karena yang mengantarkan telat ke apa. Mungkin teman-teman bisa menyalahkan keadaan. Tapi ingat, indah sekali pesan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Benci saya, kenapa saya bisa telat? Kenapa? Saya kecewa. Tiba-tiba baru aja naik pesawatnya. Boom. Jatuh. Apa yang dilakukan sama orang itu? Bersyukur. Maka dari apa yang dirasakan kecewa teman-teman, mungkin disitulah Allah sedang memberikan kebaikan dari rasa kecewa itu. Kecewa saya jatuh. Pada waktu itu saya jatuh 3,8 miliar. Jatuh banyak hutang. Jatuh ditinggalkan sama teman-teman. Saya kecewa. Kecewa rasanya kayak gimana, perasaan kayak gitu. Ada rasa kecewa? Ada. Tetapi bagi Allah itu baik bagimu kalau itu diterusin. Itu bisnis kamu diterusin, tambah banyak hutangnya. Ya. Kadang sesuatu yang kita benci, kita membuat kita kecewa, itulah yang terbaik. Rumah saya dijual, nggak punya rumah lagi, nggak apa-apa. Saya juga ngalamin kok. Saya dulu juga ngontrak satu petak. Satu petak sumurnya banyak cacingnya. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang kita harus punya rumah ya? Kos-kosan, kontrakan juga bisa. Nggak masalah kok. Ya. Aduh, yang penting kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kemudahan untuk ikhtiar. Menerima keadaan. Sabar ya. Ya, teman-teman silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya yuk. Follow akun saya, klik tombol plusnya. Jadi ketika teman-teman memfollow akun saya, nanti ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Undangan dari saya. Ya, teman-teman. Nih, saya kasih tahu. Saya dulu itu kalau kecil, ya, kalau mau belajar ngaji itu harus jalan 30 menit, berarti setengah jam ya. Kalau mau ngaji itu lewat sawah, kadang nggak pakai sendal, kadang ada ular di desa. Emang keadaannya seperti itu, mau gimana lagi? Apakah akhirnya saya menangis-nangis? Seperti orang kota? Nggak bisa. Orang kota ya kayak gitu, orang desa ya kayak gitu. Tapi orang desa pun tidak merasa bahwa dia orang desa. Sekarang justru dikangenin. Saya pingin pulang ke kampung. Benar nggak? Itu adalah sesuatu yang mengenakan. Jadi sesuatu keadaan yang kita rasakan pada waktu itu, ya, yang membuat kita tidak suka. Itu yang Allah terbaik mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Betul ya? Saya tidak pernah menyalahkan ketika saya itu jatuh. Nggak pernah menyalahkan. Saya menyesal gitu ketika saya jatuh, bangkrut miliaran rupiah, saya menyalahkan. Enggak. Enggak, teman-teman. Karena saya tahu banget, itu dijatuhkan, biar kita tahu, ya, oh ternyata itu riba. Saya dijatuhkan pada waktu itu biar saya tahu, oh tentang riba seperti ini. Kalau kita kecewa, mungkin Allah itu sedang mendidik kita. Kita kecewa diomong orang, Allah itu sedang memberikan kekuatan kepada hati kita, mendidik diri kita. Bagaimana kita bisa memiliki rasa sabar, bagaimana kita bisa memiliki rasa ikhlas, ya, itu sedang mendidik kita. Ketika ada orang yang kita bantu, kemudian ngomong kita di belakang, itu keikhlasan kita, ketulusan kita sedang diuji. Itu keikhlasan kita, ketulusan kita sedang diuji. Kita sudah seperti lagi, sudah terbiasa dengan seperti itu. Benar? Ya. Ketika saya dulu itu jatuh, ditagih, dicaci maki, saya lagi diuji, saya lagi diajarin bagaimana cara sabar, cara ikhlas. Maka ketika saya itu sudah jual, rumah mau dijual 2,5 M aja nggak laku-laku, ya, sampai mau dilelang 800 juta, sampai sesak rasanya dada, gimana saya itu dicaci maki sama orang, kayak apa udah, nggak ada harganya, dipermalukan di media sosial.
Disitulah Allah itu sedang ngajarin aku untuk sabar, untuk ikhlas, ngajarin aku untuk aku tuh bisa seperti ini saat ini. Ya. Benar. Teman-teman saat ini sedang dalam masalah, sedang kecewa karena keadaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Allah sedang mengajari kita, sedang ngajarin teman-teman untuk bisa sabar, ikhlas, maka teman-teman nanti bisa menjadi orang yang lebih kuat, lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi. Ketika teman-teman sedang diomel-omel sama orang, disakiti sama orang, Allah sedang mengajari kita, oh ternyata nggak enak ya ngomongin orang, maka kita akan menjaga omongan kita, dijaga bahwa kalau ngomongin orang itu sakit kalau kita diomong orang, maka jangan. Makanya saya itu ngerasa banget dulu ketika saya punya hutang banyak banget, ya, miliaran. Setiap hari didatangi sama bank mingguan. Aplikasi pinjol itu ada 50 aplikasi pinjol. Setiap hari itu ada orang yang datang ke rumah itu untuk lagi, mau gimana coba? Anak-anak banyak melihat, ya nggak banyak, ya anak-anak tahu kondisi gimana hati. Disitulah teman-teman, ya Allah luar biasa. Allah mengajari sesuatu dalam kehidupan kita menjadi lebih kuat lagi. Jadi kalau misalkan itu terjadi lagi, kita itu sudah kuat. Hati kita sudah kuat. Udah biasa kalau diomong orang mah. Maka jangan suka teman-teman itu ngomongin orang-orang yang sedang ditagih. Kenapa? Takut. Saya merasakan waktu ditagih kayak apa, gimana sakitnya, gimana sedihnya, gimana takutnya. Orang-orang pada kayak apa gitu ya. Hewan-hewan itu pada keluar. Orang punya hutang di atas 3 miliar mau gimana? Yang nagih itu ratusan, 50 aplikasi kayak apa coba, WA-nya setiap pagi datang. Bangun tidur WA-nya udah hewan-hewan semua. Dipermalukan di media sosial. 5.000 pertemanan yang ada di FB. Melihat saya mukanya muka saya, badannya badan gak pakai baju. Badan gak pakai baju. Itu gak tahu badan siapa. Dikasih kata-kata, disebarkan di media sosial. Kontak saya, keluarga saya, semuanya tidak tersisa. Semuanya terkirim. Banyak chat ke saya. Ini apa mbak? Ini apa? Saya diam. Saya cuma diam. Dan saya tidak mau klarifikasi apapun. Saya cuma bilang, aman kak. Awalnya dulu kenapa? Itu riba. Nanti saya akan membahas tentang riba ya. Nanti jam 1 siang. Karena hutang riba, hancur saya dari riba. Makanya saya bilang, ayo hijrah dari riba, jangan pakai riba lagi. Ya. Kemudian teman-teman, selanjutnya, yuk doa ya. Ngalamin kemarin, ayo teman-teman, yang teman-teman sedang terjatuh, yang sedang kecewa, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama kekecewaan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Dari rasa kecewa ini, apa yang saya inginkan? Ya, yuk. Amalkan doa dan zikir, teman-teman. Setiap hari teman-teman bisa sholawat. Kemudian teman-teman itu minta diberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian teman-teman minta dijauhkan dari rasa benci, dendam, gelisah, atau sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ghadsi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min ghalabatid dani wa min qahrir rijal. Itu doanya tuh. Ya. Sabar. Masya Allah. Allah itu sangat cinta kepada hambanya. Cinta luar biasa. Demi Allah, kata Allah begini, la takhaf. Jangan takut ya. Ya, jangan takut. Jangan takut kalau dicaci maki, jangan takut, itu semuanya Allah lagi nguji kita. Lagi nguji kita nih. Teman-teman yang saat ini lagi hijrah dari riba, hijrah menjadi orang yang lebih baik,
pingin meningkatkan ibadah kita, pingin meningkatkan keimanan kita, yang namanya kita pingin meningkatkan sesuatu yang lebih baik, agar kita meraih sesuatu yang baik, maka Allah uji. Sama ketika kita pingin jadi juara, maka diuji dulu. Dari kelas 1 naik ke kelas 2 ada ujiannya. Masing-masing ujiannya berbeda-beda sesuai dengan kelas. Maka Allah akan memberikan ujian sesuai dengan apa yang dia mampu untuk melewatinya, sesuai dengan kemampuannya. Otok-otok terus, kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pinter banget ini, heran aku. Pinter banget kok waktunya, kok nggak sempat nunduk, kok heran aku. Ya, semakin menerima ikhlas ridho, semakin jalan kemudahan terbuka. Yes, benar banget, Mbak Pasael. Semakin kita ikhlas, semakin kita ridho, semakin kita serahkan kepada Allah, semakin kita bertawakal, semakin kita tidak protes kepada Allah, semakin kita, saya lepaskan segala macam penyakit hati yang ada dalam diri hamba. Saya lepaskan semua keraguan ini ya Allah. Saya lepaskan ketakutan-ketakutan yang saya rasakan. Saya lepaskan semuanya ya Allah. Saya bertawakal kepadamu ya Allah. Mau dicaci maki sabar, mau digimana-gimana sama orang sabar, gak banyak ngomong, menjadi jiwa yang tenang. Teman-teman itu dihina-hina, teman-teman itu diancam-ancam. Tenang. Allah karim ya Allah ya Rabbana. Semangat ya. Saya ngomong kayak gini, saya gemetaran teman-teman. Saya gemetar. Ingat ketika kejadian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di posisi teman-teman yang saat ini mungkin sedang merasakan, kayak apa aku? Kak Gibran. Cewer nanti. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan sahabatku? Ya, lakukan hal-hal kecil yang membangun harga diri. Karena orang-orang yang memiliki rasa kecewa, biasanya dia tidak memiliki harga diri, merasa tidak memiliki harga diri. Apa ya? Dia itu tidak memiliki rasa percaya diri. Diomong sama mertua, dia memiliki apa? Rasa gimana? Nggak memiliki rasa percaya diri. Nggak sukses, belum sukses, minder ya, minder. Benar ya, minder, betul ya, minder. Belum berhasil, minder. Insecure, gaya teman boleh ngomong ya. Insecure itu kan bahasa Jerman. Salah ya. Insecure itu bahasa Tegal. Boleh ngomong mantan sing main lah ya. Yuk teman-teman, follow akun saya, klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya yuk. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya, silahkan. Kita juga ada live pagi-pagi jam 5.30. Jam 5.30 itu muhasabah. Ya, muhasabah. Kita akan membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri dan doa bersama. Doa bersama diaminkan ribuan orang. Silakan gabung jam 5.30 ya. Muhasabah, biasanya nangis-nangis di sana. Ada yang belum pernah ikut? Ikutlah. Nanti jam 1 saya akan membahas tentang hutang. Bagaimana kita mencicil hutang sedikit demi sedikit. Fokuskan di sisa kehidupan kita tidak memiliki hutang kembali. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Biar kita bisa kurban, nggak alasannya ngutang. Disuruh sedekah, alasannya masih ada hutang. Ya, tapi ternyata benerin rumah bisa, benerin mobil bisa. Setuju ya? Di sisa kehidupan kita nggak mau kali lubang tutup lubang lagi, nggak mau memikirkan pembayaran lagi yang mencekek teman-teman. Fokus kita adalah kita punya uang, kita bisa nabung, ada mbek, ada kambing teman-teman. Kok ada mbek? Kayak apa rasanya nanti ya? Ketika takbir berkumandang sudah ada kambing di depan rumah kita yang akan kita antarkan ke masjid. Siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, lakukan hal kecil yang membangun harga diri kita. Apa? Bantu orang lain merasa happy. Yang tadinya kecewa, banyak mikir, dikecewakan orang, teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan? Banyaklah membantu orang lain. Bantu orang lain apapun. Ada yang lagi nyebrang, kita bantu. Kemudian doa untuk orang lain. Ada anak kecil, ada ibu-ibu serepot dia,
anak kecil ya dibantu nyebrangin, ada emak-emak dibantu nyebrangin, sedekah subuh, sedekah ke pinggir jalan, ada emak-emak, ada anak-anak yang meminta di pinggir jalan, teman-teman berbagi. Apa yang bisa kita lakukan? Bantu tetangga, bantu anak-anak, apapun. Kalau bantu kasih pinjaman, boleh meminjamkan uang, kenapa? Boleh, tetapi harus berani untuk apa? Kehilangan. Kalau kita meminjamkan uang, itu luar biasa teman-teman. Pahalanya itu besar. Membantu orang lain. Ya, tetapi perhatikan jika mampu. Otak saya lagi mikir bahasa bunda kata tadi lah. Pusing saya ya Allah. Kayak gitu aja dipikirin. Ya. Kalau teman-teman mau membantu orang lain dengan meminjamkan uang, maka harus siap dengan kehilangan ya. Amankan diri kita dulu. Tapi kita harus bisa lihat siapa yang kira-kira bisa dibantu sama teman-teman. Karena ada orang yang dia itu kebiasaan. Padahal dia mampu. Teman-teman itu harus paham. Silakan. Siapa? Yang pertama adalah orang yang terdekat yang harus kita bantu. Orang yang terdekat. Harus lihat-lihat juga. Salam dari Malaysia Kak Queen. Insya Allah nanti. Kak Queen, insya Allah nanti bulan Desember saya ke Malaysia. Benar ya? Jadi teman-teman itu juga kalau mau meminjamkan, pokoknya yang pertama biar nggak kecewa teman-teman. Harus dipikirkan, kalau misalkan dia tidak bisa mengembalikan, maka harus dipikirkan. Kalau misalkan bisa silakan. Tolong. Tapi kalau misalkan nggak bisa, jangan dipaksakan. Karena nanti akhirnya tidak baik. Kadang kita meminjamkan, mungkin kan kita niat nolong. Tapi ketika kita niat nolong, kemudian dia tidak bayar, akhirnya apa? Kadang kita yang nggak kuat imannya, maka akhirnya kita bisa ngomongin tuh. Orang yang meminjam ke kita bisa kita omongin, disebarkan, nah itu akhirnya jadi gibah. Nah itu nggak boleh. Daripada teman-teman itu ngomongin ke tetangga, meminjamkan uang kepada seseorang diomong-omong teman-teman, itu jadi gibah. Itu nanti nilai pahala sedekahnya udah hancur, udah nggak ada. Jadi harus kuat. Kalau benar-benar mau menolong orang, kalau benar-benar bisa ya, keadaan teman-teman pun aman. Jadi banyak orang-orang yang tidak aman dipaksakan, akhirnya apa? Akhirnya yang tidak baik. Lakukan hal-hal sekecil apapun dalam kehidupan kita yang membuat kita happy. Ya. Oke? Contoh hal-hal kecil. Walaupun kita kecewa, jangan teman-teman jadi rambutnya acak-acakan, gak enak makan, gak enak tidur, membuat teman-teman gak semangat, menyiksa diri, gak mau berkata apa-apa. Coba teman-teman sedang kecewa, tapi teman-teman happy ngerapikan kamar, benerin rumah, natain rumah. Itu kan membuat teman-teman itu happy, mengalihkan rasa kecewa kepada sesuatu yang menyenangkan. Coba. Kecewa itu jangan ditambah kekecewaan dengan apa? Mengeluh-ngeluh. Ya. Jangan dengan mengeluh-ngeluh, enggak. Rapikan kamar. Rapikan kamar teman-teman. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan, membuat teman-teman happy. Jadi makanya teman-teman, banyak orang-orang yang menjalani kehidupan sesuatu yang baik, tetapi akhirnya tidak baik, yaitu dijalankan dengan penuh kekecewaan. Cuci piring sambil ngeromet. Cuci piring belum, ini belum, itu belum. Akhirnya teman-teman cuci piringnya sambil marah-marah. Sesuatu yang baik akhirnya dibikin kecewa, akhirnya jadi dosa. Ya. Teman-teman marah-marah. Ini gara-gara banyak tamu tadi malam, belum dicuci, gak ada yang bantuin, apa-apa sendiri. Ya numpuk ini, numpuk itu, cucian ini belum. Betul ya? Ada yang kayak gitu? Pagi-pagi teman-teman melihat
cucian banyak, anak-anak belum mandi. Ini akhirnya apa? Menjalani kehidupan itu dengan penuh kekecewaan, padahal ketika dijalankan itu menjadi pahala. Itulah sesuatu kebaikan. Kalau misalkan kita jalani tapi tidak ikhlas, maka akhirnya jadi doa ngeromet-ngeromet tuh. Makanya yang ibadah jadi dosa. Ini ibadah, itu ibadah. Ya, di mana-mana ada ibadah. Tuh. Yang harusnya cuci piring ibadah, cuci baju ibadah, nyapu juga ibadah, antar sekolah ibadah. Tapi kalau marah-marah, begini dosa, begitu dosa, marah-marah dosa, ngeromet-ngeromet dosa. Ngeluh-ngeluh dosa. Sesuatu hal yang baik ketika kita lakukan, maka itu akan menjadi baik. Sesuatu yang buruk ketika kita pandang baik, itu kan jadi pahala, itu jadi kebaikan. Contoh, sesuatu yang buruk yang kita lihat. Ya, ada orang-orang menyakiti kita, sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita datang ke dalam kehidupan kita. Ketika kita jadi sabar, maka itu jadi pahala. Maka ketika kita sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, salatku, ibadahku, kehidupanku, matiku untukmu. Ya Allah, apa yang ada dalam kehidupan kita? Semuanya lillah, karena Allah. Sabar kita dicaci maki dapat pahala. Sabar kita untuk cuci baju, cuci piring, ngantar sekolah. Sabar kita jalani dengan happy, benerin kasur. Gak akan jadi kecewa, tapi akan menjadi kecewa ketika teman-teman menjadi beban. Sesuatu yang baik dilakukan, maka jadi beban, kecewa. Teman-teman sholat tahajud, ya, jadi beban. Kenapa? Jadi kecewa. Kenapa? Karena merasa doa-doanya tidak dikabulkan. Akhirnya apa? Ngejalani tahajudnya jadi beban. Saya sudah tahajud kemarin 40 hari, tapi doa-doa saya tidak dikabulkan. Hutang-hutang saya tidak dilunaskan sama Allah. Benar? Sesuatu yang baik malah jadinya nggak baik. Yuk lakukan teman-teman hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk membangun harga diri kita, karena orang-orang yang kecewa, maka biasanya dia tidak merasa percaya diri. Sakit. Lakukan apa yang bisa membuat kita happy deh. Kemudian coba kita berusaha untuk sholat lebih khusyuk lagi, ibadah lebih tenang lagi. Orang-orang yang merasa kecewa, ya, kalau dia tidak sabar, maka justru dia akan meninggalkan ibadah. Tapi bagi orang-orang yang sadar bahwa kekecewaan itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia tidak sesuai dengan keinginan dia, maka itu adalah salah satu cara Allah untuk merubah kehidupan dia lebih baik. Kalau itu yang ada dalam kehidupan teman-teman, yang ada dalam pikiran teman-teman, maka ibadah teman-teman akan lebih nikmat, karena menyadari bahwa apa yang teman-teman lakukan saat ini lillah untuk Allah. Kekecewaan yang teman-teman dapatkan, ya, teman-teman meyakini bahwa itu terjadi karena Allah sedang mengajari kebaikan untuk kehidupan kita. Paham ya? Yuk. Kemudian ketika kita kecewa, coba deh ciptakan rasa percaya diri kita dengan menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Dengan cara apa? Olahraga, makan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Yang membuat teman-teman happy apa? Mau teman-teman ke salon kayak, mau teman-teman ke gunung kayak jalan sama anak-anak olahraga, happy. Rasakan kesenangan. Apa yang bisa membuat teman-teman senang, lakukan daripada merasa kecewa. Kecewa nggak menerima keadaan karena banyak masalah. Nggak bisa teman-teman itu menolak masalah, menolak ujian, nggak bisa. Yang ada adalah cari solusi. Untuk saya bisa menghadapi masalah ini, saya butuh happy, saya butuh tenang, pikiran yang tenang. Maka olahraga, mandi pagi, itu hal-hal yang biasa kita lakukan, tapi dianggap hal sepele, padahal sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Satu hal kebaikan. Dari mandi pagi aja, terus dilakukan. Nanti ditambah lagi apa kebiasaan kita yang lebih baik. Insya Allah kecewa itu akan hilang dalam kehidupan kita. Kalau sudah terbiasa seperti itu,
ya, dikecewakan, kemudian kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita bikin rencana, kemudian rencana kita tidak sesuai dengan keinginan kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Maka artinya saat ini teman-teman sedang kecewa karena Allah sedang mengajari sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Happy, coba dibikin happy. Cuci piring teman-teman itu jangan ngomel-ngomel. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan cuci piring ini ya Allah, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Engkau mudahkan segala urusan hamba. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mau cuci piring, nanti saya dapat pahala darimu ya Allah. Ya Allah, saya mau setrikaan ya Allah, nanti saya dapat pahala darimu ya Allah. Ya Allah, saya mau nyebrangkan orang yang ada di jalan itu, saya dapat pahala darimu ya Allah. Semua yang kita lakukan kalau lillah untuk Allah itu happy. Happy sahabatku. Ya, jangan terlalu banyak kecewa ya. Ingat ya, selanjutnya Anda yang sukses. Selanjutnya teman-teman yang sukses. Selanjutnya teman-teman yang sukses. Selanjutnya teman-teman yang sukses. Selanjutnya terus. Katakan selanjutnya itu dia, saya yang ada di sana. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Awas kata-kata selanjutnya diingat ya. Kata-kata selanjutnya. Tadi jangan sampai teman-teman salah. Ya, salah kata-kata. Apa yang harus teman-teman ganti? Kata seharusnya diganti dengan kata selanjutnya. Ya, seharusnya aku kemarin bisa bangkit, tapi nggak kayak gitu ya. Selanjutnya saya bangkit. Seharusnya kemarin saya sukses, tapi karena saya bangkrut jadi saya nggak sukses. Kalau kayak gitu, nanti teman-teman merasa tidak sukses. Selanjutnya saya yang sukses. Selanjutnya saya yang umroh. Selanjutnya saya yang haji. Selanjutnya saya yang memiliki rumah. Seharusnya saya kemarin sudah punya rumah, tapi, nah jangan seharusnya ya, ganti. Selanjutnya saya memiliki rumah cash. Selanjutnya saya memiliki mobil cash. Selanjutnya saya memiliki ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya aku bangkit. Selanjutnya, Masya Allah. Selanjutnya saya yang beli rumah cash. Gitu ya. Jangan seharusnya saya membeli rumah cash. Jangan seharusnya. Kayaknya tidak akan ada waktu lagi. Tapi selanjutnya saya ada di sana. Selanjutnya saya ada di sini. Selanjutnya, maka rasa kecewa itu tidak akan. Selanjutnya, aku yang naik haji. Tuh. Ya. Yuk silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya. Klik tombol loncengnya. Klik tombol loncengnya. Ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya khusus. Klik tombol plusnya ya. Yang baru kenal dengan saya. Nanti saya akan membahas tentang hutang di jam 1. Ya, tentang hutang di jam 1. Dan kita juga ada live pagi jam 5.30. Silahkan ikuti live saya jam 5.30 membahas tentang